Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya mau update dari build 082 Android Pie mau ke Android 10 build 424. Ya, ini bukan masalah build 082 nya jelek ya. Kayak kemarin waktu saya downgrade, pada bilang, kenapa bang, kenapa downgrade dari Android 10 nggak betah ya atau gimana? Enggak sih, tapi ini lebih kepada eksperimen, karena di websitenya Samsung itu kan di di websitenya Asus itu tertera bahwa update untuk build 424 Android 10 itu hanya diperkenankan dari Android 060 atau 063. Jadi apakah ketika dari build 062 ini nanti terjadi masalah atau enggak, atau nanti bugnya tambah banyak atau gimana? Nah, ini saya mau coba ini. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah kita harus menghapus kata sandi atau password ya yang tertanam di sini semuanya sih, mulai dari ya semua keamanan. Misalnya nih, kata sandinya kalian udah buat nih ya, tinggal dihapus saja, termasuk kayak sistem keamanan ini ya, face unlock, sidik jari dan lain-lain. Jadi ya biar aman aja, soalnya beberapa kali itu banyak yang minta password pada akhirnya ya, tapi ketika dimasukkan password yang benar itu ternyata nggak bisa. Jadi ya ini buat jaga-jaga aja sih sebenarnya. Oke ya, ini sidik jari udah, terus tinggal pinnya nih, saya mau hapus juga pin layar. Nah ini jadi bikin geser aja ya, hapus. Oke, semuanya sudah terhapus. Untuk filenya saya meletakkannya, untuk caranya ya, pertama saya sudah download filenya, jadi saya letakkan di internal karena saya ini nggak ada SD card ya. Seperti biasa saya letakkan, kalian pakai Files by Google nanti bisa copy paste. Ada yang nanya juga cara naruh filenya gimana ya. Kalau kalian pertama kali download itu pakai HP ya, ada di sini filenya, ada di folder download. Oke, lanjut. Intinya kalian harus memindahkan filenya itu berada di luar folder ya. Jadi ada di sini nih, filenya sudah saya pindahkan ke sini. Saya downloadnya lewat PC sih ya, lewat laptop. Jadi pakai Internet Download Manager, pakai IDM karena lebih cepat. Kalau download di sini kan lama, kadang terganggu aktivitas kita juga. Nanti kalau kalian download itu pertama masuk di menu download sini. Nah, kalian tinggal pindahkan aja nih. Contohnya kayak gini, tekan lama. Lalu di sini ada pilihan. Nah, pindah ke nih. Kalian klik pindah ke, lalu penyimpanan internal. Nah, terus klik pindahkan ke sini. Udah, jangan dimasukin folder apapun. Itu contohnya, karena masih ada yang nanya yang kayak gitu. Nah, ini saya letakkan di sini, langsung terdeteksi nih. Nah, file pembaruan update terdeteksi. Oke, yang pertama saya sebelumnya mau membackup beberapa chat dulu ya, karena ini belum tahu apakah nanti data-data saya akan hilang atau enggak. Ya ini belum pernah dicoba, apakah ini akan berhasil atau enggak. Oke, saya backup dulu. Ya, ini lagi proses pencadangan. Jadi buat teman-teman juga yang beberapa tanya di kolom komentar kemarin, ada yang nanya banyak sih ya. Jadi ada yang tanya, bang kalau dari build ini ke build ini bagaimana? Ya sejujurnya saya tidak pernah dan tidak ada waktu untuk mencoba dari build satu-satu ke build ini gitu ya. Jadi sangat tidak memungkinkan, dan itu menghabiskan waktu. Jadi untuk amannya aja, kalian tonton kembali video-video sebelumnya, karena kebanyakan video saya itu berhubungan. Jadi antara video yang ini ada, kalau pengen tahu sesuatu yang lain ya kalian pindah ke video sebelumnya. Jadi kayak gitu tipsnya. Jadi kalian kalau nanya misalnya di video ini khusus, tapi kalian tanyanya bang cara pasang Gcam gimana, kalian scroll ke bawah cari video tentang Gcam kayak gitu. Kalau tanyanya di video topiknya beda ya nanti jawabannya ngawur gitu loh, nggak bisa sinkron. Harusnya gimana ya, karena ya banyak yang tanya tapi sebenarnya jawabannya udah ada gitu. Kalau kalian tuh tinggal memperhatikan terus nonton videonya, jangan di skip-skip, baca deskripsinya dengan baik, lalu gunakan penalaran, sedikit penalaran supaya ternyata kalau kayak gini ya berarti seperti ini kayak gitu loh, maksudnya gitu. Jadi video saya itu kebanyakan
tidak menjelaskan secara langsung, karena kalau semuanya dijelaskan dalam satu video itu durasinya bisa banyak banget. Ini WhatsApp sudah di backup. Untuk file-file lain saya tidak punya file penting lainnya ya, jadi untuk aplikasi biasa aja. Ini kalau misalnya pun ini nanti hilang atau harus install ulang, ya saya tinggal install ulang aja, tinggal download lagi di Play Store. Oke ya, langsung saya coba. Baterai sudah masih mencukupi 49%, tapi jangan dicontoh, usahakan baterai itu ya di 50% ya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Oke, saya klik. Ini pembaruan build 424, langsung klik OK aja. Bagaimana hasilnya? Beberapa sih kayaknya ada yang pernah nyoba, tapi katanya sih gagal, dia malah masuk ke menu recovery, jadi tidak melakukan proses update ya. Tapi nggak tahu nih, saya coba aja, nekat nih saya. Hasilnya ya nggak tahu nanti apakah audionya tambah jelek, soalnya kalau di update yang kemarin itu saya dari build 060 itu 060 atau 063 gitu, itu enak banget, cuma bug di audionya aja, yang lain normal sih, kayak baterai apa dan lain. Untuk informasi aja, build 082 itu nggak ada masalah sama sekali, malah saya merasakan itu build ternyaman di Android Pie untuk saat ini ya, dibanding build-build sebelumnya. Ya itu sih dari pengalaman saya selama 2 hari pakai di build 082. Buat ngegame enak, sinyalnya di build 082 tuh tidak lebih sering ping kuning ya daripada di Android 10 yang kemarin. Di Android 10 yang kemarin tuh sinyalnya harus benar-benar kencang atau kuat dan tidak banyak yang pakai, jadi baru bisa hijau. Kalau di build 082 itu sangat normal menurut saya, jadi enak dipakai. Dan juga baterainya juga nyaman di build 082, ngecasnya juga cepat. Itu untuk HP saya dalam kondisi normal, tidak oprek, tidak pasang TWRP, tidak UPL. Oke ya, ini selamat menyaksikan prosesnya. Oke, selesai. Lumayan cepet sih, nggak kayak update yang Android Pie manual antar build itu ya, itu agak lama. Tapi nggak tahu nih hasilnya gimana. Apakah kembali ke Android 082 atau tetap berjalan normal seperti yang kemarin Android 10 yang saya pakai. Saya ngerasa logo Zenfone ini kok kayak lebih gede dari biasanya ya, biasanya nggak segede ini. Nah ini nih, harusnya nggak ada nih kalau misalnya kemarin waktu saya update dari build 060 atau 063 itu nggak ada permintaan kata sandi kayak gini. Ini sama kasusnya dengan teman-teman yang udah coba update misalnya dari build 059, atau beberapa ada juga yang mengalami hal ini. Saya nggak tahu penyebabnya apa ya. Untuk coba masukkan kata sandi yang sebelumnya itu tetap nggak bisa, jadi jalan satu-satunya itu harus swipe data dan caca ya melalui menu recovery. Tapi ini saya coba dulu apakah nanti berhasil atau enggak. Ini kata sandi bukan pin ya, jadi saya nggak tahu harusnya gimana. Coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Sandi salah, berarti tetap harus melalui menu recovery nih, nggak bisa. Oke teman-teman, saya sudah coba searching tadi langsung di websitenya Asus dan memang harus melalui menu recovery. Jadi ini saya turn off dulu ya, saya untung udah backup tadi WA nya ya. Oke, mati. Langsung biasa seperti ya pada umumnya, tekan tombol power sama tombol down ya, volume down untuk masuk ke menu recovery. Oke, kita coba berbarengan ya, jangan sampai telat salah satunya. Tunggu 5 detik. Oke, lepas. Dia akan masuk ke menu recovery harusnya. Ya itulah kenapa pentingnya untuk backup data terlebih dahulu. Oke, seperti biasa ini udah tahu ya teman-teman bagian ini. Langsung navigasinya pakai tombol up and down, terus OK-nya pakai tombol power. Nomor 4 pilih wipe data atau factory reset. Langsung factory data reset.
Oke, tunggu prosesnya. Ya, selesai. Langsung berikutnya wipe cache partition. Itu di bawahnya wipe data ya. Langsung pilih yes. Oke, langsung reboot system now. Nanti dia balik lagi booting seperti normal, seperti biasa. Oke, ini berarti berhasil, tetap berhasil untuk dari build 082. Hanya saja ya harus wipe data. Sebenarnya itu wajar ya, menurut saya itu malah justru bagus. Dia akan menghapus semua customisasi yang sudah kita lakukan, dan ibaratnya ini clean install, jadi bersih nantinya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Android 10 ini dengan bersih, dengan normal. Nah, untuk informasi aja, Android 10 yang kemarin, yang bukan yang ini ya, sebenarnya filenya sama, cuman prosesnya mungkin beda. Sebelumnya saya sudah pakai cukup lama, itu cukup nyaman ya, menurut saya nyaman banget buat ngegame. Baterainya sejauh yang saya pakai itu selalu tembus SOT-nya atau screen on time-nya itu selama 10 jam. Itu waktu pakai Android 10. Nah, tadi waktu pakai Android Pie 082 itu saya tembus sampai 8 jam, dan sisa baterai masih sekitar 17 atau 18%. Ya menurut saya sama aja sih ya. Oke, pembaruan sistem berhasil. Klik oke. Udah, kita mulai. Ini saya connect ke WiFi dulu. Tinggal sambungkan. Oke, ya, kayak gini ya prosesnya ya, normal lah, nggak ada, menurut saya sih ini nggak ada kendala. Tinggal ikutin aja step-stepnya sampai selesai. Nah, ini ada menginstal update. Oh iya, informasi waktu dulu saya install Android 10 pertama itu ada update security patch. Jadi ternyata berbeda dengan update OS-nya. Jadi setelah update itu saya cek di pengaturan. Lalu saya cek lagi pengaturan security update, itu di situ ada update lagi satu kali. Jadi dia update ke security patch yang terbaru kayak gitu. Tapi itu bukan masalah yang terlalu penting sih, nggak diikuti juga nggak masalah. Oke ya, mungkin untuk video kali ini segitu aja. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, silahkan. Caranya seperti biasa lah, update manual itu selalu sama. Saya selalu menekankan update manual itu selalu sama caranya. Download filenya di web Asus, linknya ada di bawah deskripsi, lalu letakkan di internal atau di SD card kalau kalian lihat via recovery. Kalau via manual di internal, jangan di dalam folder, lalu file itu langsung terdeteksi di notifikasi. Nah, saya belum tahu kenapa ada yang tidak terdeteksi, tapi indikasinya yang bisa saya pahami adalah kemungkinan storage internal kalian itu penuh, jadi sisakan minimal 5 GB lah ya untuk saat proses itu aja. Jadi salin file-file kalian ke SD card. Nah, file yang ada di SD card itu tidak akan terhapus, menurut saya itu bakal aman. Jadi tetap ada di situ, jadi kalian jangan khawatir foto dan lain-lain. Cuma untuk jaga-jaga ya tetap disalin kemana atau dicopot dulu lah SD cardnya. Nah, untuk file yang nanti kan ini saya tadi udah punya file firmware yang 424 nih, Android 10. Itu bisa dihapus kalau kalian mau hapus itu ya. Jadi nggak usah tanya lagi kenapa filenya boleh dihapus atau enggak. Bahkan tadi ada yang komen itu saya update selalu via manual, file-filenya masih firmware-nya itu masih numpuk di storage, itu boleh dihapus apa enggak? Ya boleh dihapus aja. Jadi itu aman karena ya udah diinstal, ngapain disimpan gitu loh. Ya, jadi ya kayak gitu sih. Terus kalau mau lanjut installnya tinggal ikutin step-stepnya kayak di video ini, atau di video-video yang sebelumnya juga langkahnya selalu sama. Oke, itu oke aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, ya, komen. Kalau nggak suka boleh dislike, nggak masalah. Share kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.